Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, bareng saya Sul. Dan di depan saya sekarang ada Xperia 5 yang sudah saya gunakan dalam beberapa waktu belakangan ini, mungkin sekitar 4-3 hari. Nah, di sini tuh saya akan menyampaikan beberapa hal yang saya temukan kenapa Xperia 5 ini apakah lebih baik dibandingkan Xperia One atau enggak. Jadi langsung aja buat teman-teman yang lagi bingung dan lagi pengen beli HP ini atau beli handphone Xperia One, video ini mungkin sedikit memberikan informasi buat teman-teman. So, langsung aja ke kontennya. Masih mencari alasan kenapa sih Xperia 5 ini lebih mahal dibandingkan Xperia One kemarin. Setelah beberapa hari penggunaan, akhirnya saya pun dapat menyimpulkan beberapa poin yang sekiranya bisa menjadikan pembanding dibandingkan Xperia One kemarin. Jadi video ini tuh isinya subjektif dan semua itu berdasarkan pengalaman pribadi saya dan mungkin saja akan berbeda dengan unit yang teman-teman akan beli nantinya. Dan ya, ini adalah penggunaan sebagai daily driver selama berapa hari. Oke, langsung aja. Yang pertama dari bagian desainnya, teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya bagian desain dari Xperia 5 ini tuh film menggenggamnya itu berbeda dengan Xperia One. Jadi kesannya itu kurang solid dan kurang pakem lah dibandingkan kalau Xperia One. Selain itu, walaupun ini bisa dibilang versi compactnya ya, tapi kenyataannya tuh ini nggak compact banget ya. Karena kalau dibandingkan dengan HP-HP compact yang bertitel compact dari Sony itu memang lebih compact lah. Bahkan kalau dibandingkan dengan Google Pixel, ini Xperia 5 ini tuh masih lebih panjang dan masih lebih besar dibandingkan Google Pixel 4 ini. Jadi saya rasa saya kurang cocok sih kalau dibilang Xperia 5 ini tuh adalah versi compact dari Xperia One. Yang kedua di bagian layar ya teman-teman. Untuk bagian layar ini nggak bisa dipungkiri ya, kalau Xperia One itu layarnya sedikit lebih baik dibandingkan Xperia 5 ini, karena emang resolusi 4K di Xperia One itu betul-betul top. Kalau ini tuh ya, kalau diperhatikan seperti ini tuh nggak ada masalah ya. Bahkan bisa dibilang kalau Xperia 5 ini layarnya salah satu yang terbaik yang bisa kalian dapatkan di harga segini. Tapi kalau misalnya teman-teman yang suka mengkonsumsi film ataupun Netflix, saya rasa Xperia One itu lebih baik sedikit lah dibandingkan Xperia 5 ini. Dan tentunya layarnya juga lebih memanjang dibandingkan Xperia 5. Yang ketiga yang saya dapatkan adalah sinyalnya teman-teman ya. Di sini tuh saya rasa kebetulan itu ini versi yang Docomo version ya. Ini adalah yang versi Docomo, dan Xperia yang kemarin yang One itu adalah versi SoftBank. Yang katanya kalau versi Docomo itu dia itu lebih bagus menangkap sinyal. Tapi pada kenyataannya ini tuh saya rasa dia cuma kayak angin-anginan gitu kan. Tiba-tiba banyak, tiba-tiba tinggal 1 bar seperti ini. Bahkan kalau misalnya dibandingkan yang Google ini, yang Google yang saya pakai sekarang ini masih banyak yang barnya yang didapatkan oleh Google Pixel 4. Dan jadi ini nggak menjamin ya kalau misalnya Docomo itu sinyalnya lebih baik dan yang SoftBank itu juga kurang baik. Jadi itu masih harus dipertanyakan, atau mungkin unit ini memang nah sekarang bisa lihat ya sinyalnya hilang, kurang lah untuk pengalaman sinyalnya. Walaupun secara internet sih nggak ada masalah ya, tetap aja lancar. Cuma paling efeknya adalah ke baterai. Terus yang membedakan tuh kalau versi Docomo itu dia udah pakai yang 4G plus gini ya, penangkapan sinyalnya 4G plus. Kalau yang biasa itu cuma 4G, cuma LTE ya, cuma LTE bukan 4G. Yang keempat adalah bagian dari baterainya. Nah, kalau untuk baterai ini secara spek ya, kalau kita lihat spek di Google atau GSM Arena, untuk Xperia 5 ini pasti udah bisa ditentukan ya. Pasti lumayan, atau bisa dibilang layarnya lebih kecil dan resolusi layarnya juga lebih kecil. Pasti lebih irit baterai gitu ya. Tapi pada kenyataannya tuh ini tuh nggak seperti itu, karena selama penggunaan saya nih di sini setiap hari saya screenshot, selama 2 hari di sini saya screenshot terus hasil penggunaan baterai saya ini. Xperia One ini agak kesusahan ya untuk sampai di 4 jam lebih lah. Jadi kalau soal baterai saya rasa Xperia One dan Xperia 5 itu hampir sama aja di penggunaan yang sama.
Jadi agak susah dia, apalagi penggunaan yang agak ekstrim, dia tuh agak susah. Nanti saya kasih lihat screenshotnya ya. Nah, bahkan untuk di baterai BH-nya, baterai health statusnya di sini dia masih sampai 2699 atau sekitar 2700. Kalau yang Xperia One itu kemarin sudah 24 ya, tapi baterainya juga masih oke sih. Jadi ya secara pengalaman atau penggunaan, ini aplikasi yang saya gunakan adalah WA, Facebook, Instagram, dan sekali main YouTube dan lain-lain itu mampu bertahan sampai 4 jam. Bahkan di pemakaian yang cukup ekstrim dia kesusahan sampai di 4 jam. Walaupun sebenarnya masih tersisa berapa persen ya. Jadi nanti saya akan screenshot penggunaan baterai di sini. Lanjut yang kelima. Ya, yang kelima ini agak subjektif ya, karena di sini tuh dari harganya teman-teman. Walaupun terbilang speknya tuh hampir sama dengan Xperia One, tapi harganya tuh cukup lumayan ya. Kenapa saya bilang lumayan? Karena ini adalah patokan di harga bekas. Kalau harga baru di harga segini tuh bukan kategori lumayan, jadi biasa aja. Cuma karena ini second dan bisa dikategorikan lumayan, beberapa ratus ribu tuh udah lumayan kalau untuk barang second. Jadi ini tuh harganya berkisar sampai 3,5 sampai 4 juta, sedangkan Xperia One di marketplace itu udah sampai 24 untuk yang minus-minus, dan 29 sampai 28 itu udah mulus like new. Dan tentunya itu bukan versi Docomo, versi yang lain, versi SoftBank dan versi AU. Nah, untuk bagian kelima ini saya juga masih mencari alasannya kenapa itu lebih mahal dibandingkan Xperia One. Mungkin teman-teman bisa bantu di kolom komentar kenapa, dan pendapat kalian kenapa sih di Xperia 5 ini lebih mahal dibandingkan dengan Xperia One. Nah, itu adalah 5 poin yang saya dapatkan. Ya, ini subjektif ya, pendapat saya pribadi. Mungkin bisa sedikit teman-teman koreksi ataupun gimana di video ini. Lanjut, kita ada kesimpulannya teman-teman. Nah, sekarang kesimpulan dari video ini. Apakah worth it? Misalnya teman-teman punya Xperia One pindah ke Xperia 5. Kalau menurut saya sih nggak worth it. Ya. Menurut saya nggak worth it pindah dari Xperia One ke Xperia 5. Bahkan kalau teman-teman dari Xperia sebelumnya terus mau pindah ke Xperia yang lebih lanjut, seri ini yang seri One atau seri 5, saya masih rekomendasikan teman-teman masih beli yang Xperia One aja dibandingkan Xperia 5. Alasan pertama mungkin ini karena stoknya aja yang kurang banyak, atau mungkin memang berbeda beberapa bulan setelah peluncurannya. Atau mungkin itu juga salah satu teknik marketing, karena memang seri compact itu lebih mahal dulu. Tapi kalau menurut saya ini nggak compact-compact amat seperti yang saya jelaskan di video ini. Dan yang bikin paling nggak banget untuk itu adalah harganya teman-teman. Harganya yang cukup jauh lah kalau saya rasa untuk sekarang. Jadi untuk mendapatkan hal yang sama lebih baik beli yang murah aja, Xperia One dan lain-lain, seperti spek kameranya. Dan kameranya di sini juga settingannya hampir sama ya, 12 12 12, cuma bentuknya ya aja yang agak ke samping. Katanya sih ini yang versi kekinian, tapi kalau menurut saya pribadi, saya lebih suka yang kameranya ke tengah sini, karena itu kayaknya kedepannya desain akan seperti itu. Bisa teman-teman lihat di desain Sony yang terbaru, yang Xperia Pro A itu kameranya udah ke tengah. Dan selain itu keuntungannya kalau misalnya kameranya ke tengah, dia itu kalau misalnya teman-teman pakai nge-shoot atau membuat video, lebih gampang diarahkan dan lebih mudah untuk lebih mudah lah untuk digunakan. Jadi kesimpulannya udah selesai ya. Jadi sekian dulu mungkin video kali ini. Ini video yang cukup pendek karena emang nggak banyak hal yang bisa saya bahas di Xperia 5 ini. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa tinggalkan di kolom komentar. Oh ya, terakhir untuk durasi ngecasnya juga hampir sama, yaitu 1 jam 20 menit, 1 jam lebih lah. Dan charge yang gunakan juga masih sama, yaitu AU Green 20 watt. Ya hampir sama semua dengan Xperia One. Dan ya nggak terlalu banyak sih yang pengen saya bahas dengan Xperia 5 ini. Nah, buat teman-teman yang lagi pengen beli Xperia 5 yang ada di channel ini, bisa follow toko saya yang di Shopee ya. Di Shopee bisa, di situ bisa order di situ lah biar aman. Ya,
sekian dulu videonya. Sorry karena memang kita nggak bisa banyak ambil foto-foto tag karena saya ini reviewer yang cuma sendiri, single factor. Jadi saya harap teman-teman bisa maklumi channel ini yang masih jauh banget dari kata bagus. Minimal informasi yang saya dapatkan bisa tersalurkan ke teman-teman yang subscribe channel ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sul di sini dan happiness day teman-teman, dan sehat selalu.